Aduh, oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Wow. Menarik banget ini, Pak. Bagaimana Bapak mendefinisikan tentang cinta sejati? Wah, ini pertanyaan. Bener ya, memang berat ini pertanyaannya. Berat gitu. sekali ini. Kalau kamu sudah bisa bilang ke dia bahwa yang tertusuk padamu berdarah padaku, that's cinta sejati. Wow. Jadi sakitnya dia adalah sakitmu gitu. Saya kadang-kadang suka marah sama istri saya gitu ya. Tapi habis itu saya nyesel tuh. Saya nyesel tuh, saya bilang pasti nggak enak tuh dimarahin tuh. Gitu. Pasti nggak enak dimarahin itu gitu. Jadi saya cari-cari cara untuk minta maaf tanpa harus ngomong maaf gitu kan. Biasa cowok kan ego kan. Aduh. Cowok kan ada egonya gitu, susah Iya. minta maaf. Tapi sebenarnya dia sedang minta maaf gitu. Oh, Dia yes. sedang minta maaf gitu. Oke. Tapi saya dan istri tidak punya pengalaman pacaran sih gitu. Wow. Jadi begitu ketemu, terus pisah 2 tahun, kenal, terus pisah 2 tahun, ketemu lagi, terus langsung nembak aja. Kamu mau nggak jadi istriku gitu? Tapi saya pikir-pikir waktu itu, saya PNS, gaji cuma 135.000. Pacaran pakai apa ya gitu? Mau ngajak makan pakai apa ya gitu? Mau ngajak nonton pakai apa? Nggak praktis juga, udahlah nikah aja gitu. Langsung tanya, mau nikah nggak gitu? Akhirnya istri mau, istri langsung nikah gitu. Jangan-jangan ketemu di Kemenlu, Pak? Enggak, Oh, ketemunya malah dikenalin sama temen gitu. Oh, di teman. Jadi saya dan istri itu pacarannya setelah menikah. Wes, keren banget nih. Pacarannya baru di awal-awal menikah lah gitu. Apa sih Pak yang pada akhirnya membuat Bapak yakin itu kan awalnya cuman ketemu, lalu pisah 2 tahun, lalu mengajak untuk ke jenjang serius gitu? Ya. Kalau kata istri, kata ibu itu apa namanya, bapak ini GR. Jadi saya dari ketemu, saya orang yang sangat percaya pada intuisi. Wow, oke. Pada intuisi. The first time saya ketemu sama istri, saya bilang, oh dia akan jadi istri saya. Wes, percaya diri banget. Dan benar, 2 tahun nggak ketemu, balik lagi, jadi juga gitu. Jadi saya sangat intuitif, Oke, sangat intuitif. sangat intuitif. Saya mencari rumah juga intuitif, nyari ini begitu lihat, ini kayaknya intuisi saya ini bagus nih, feelingnya udah jadi rumahnya. Gitu. Jadi sangat intuitif gitu. Jadi termasuk dalam hal apa namanya mencari pasangan juga waktu itu intuisi. Jadi begitu kenal pertama kali, saya langsung feeling, oh ini kayaknya jadi nih, kayaknya jadi. Gitu. Oke. Dan akhirnya jadi beneran. Jadi beneran. Ibu cerita itu suka bilang ini apa namanya, mau GR ini gitu. Saya yakin gitu. Oke. Lalu bagaimana kalau misalnya untuk anak-anak muda zaman sekarang nih Pak, soal percintaan, apalagi di masa muda, masa-masa kita sedang banyak banget lah bergejolak tentang percintaan gitu. Mungkin Bapak pengen ngasih advice untuk anak-anak muda sekarang tentang percintaan. Iya, saya juga pernah muda dan pernah pacaran juga. Saya pernah jatuh hati juga. Saya pernah bucin-bucin dikit lah. Bucin-bucin dikit lah gitu. It's normal lah. Normal di usianya. Cuman kalau memilih pasangan itu maksudnya pasangan itu nyari teman dekat gitu, nyari teman dekat, girlfriend atau boyfriend itu, carilah yang supporting gitu. Supporting. Kamu jalanin hubungan dekat itu sebelum nembak-nembakan gitu ya, sebelum tembak-tembakan gitu, kamu uji dulu, terus does she or he make you better gitu. If he or she doesn't make you better, lu mendingan jauh-jauhin. Gitu. What is the point of having someone close to you if he or she doesn't make you better gitu loh. Karena kalau kita mau cari seseorang yang dekat dengan kita pingin orang yang suportif gitu kan, yang support kita untuk menjadi lebih baik. Lebih baik itu bukan hanya dalam pengertian lebih suka, lebih bagus dandannya, jadi lebih rajin dandan setelah pacaran gitu, lebih pakaiannya lebih baik gitu, tapi juga membuat behavior kita jadi lebih baik. Setelah saya berhubungan dengan dia, justru hubungan saya dengan bapak ibu saya jadi lebih baik. Berarti oke gitu. Setelah saya berhubungan dengan dia, saya setelah dekat sama dia, kok saya jadi lebih belajar lebih motivated ya gitu. Berarti dia baik gitu. Kok setelah sama dia, kok saya jadi lebih pintar ngatur keuangan saya ya gitu. Berarti motivated. Jadi find ya tadi saya bilang di awal, for whatever you want to do in your life, find a reason. Find a reason. The big why. Iya. Jadi kamu harus tahu kenapa kamu melakukan itu. Jadi jangan doing something for nothing gitu. For nothing. Kamu buang-buang usia aja, buang-buang umur aja. Umur kita cuma singkat. Kelihatannya berapa usianya sekarang?
Waduh, saya belum 20 tahun malah, Iya, Pak. makanya masih underage kan. A bit underage. Jadi 19. Kamu pikir 19 ke 40 itu waktu yang panjang? Enggak. Sangat singkat ya, Pak. Sangat singkat. Nanti apa namanya? Nanti tiba-tiba kaget atau you are already there di 40 itu gitu. Iya, Cepat banget cepat rasanya. banget. Cepat banget rasanya. Jadi jangan never waste your time. Jangan pernah sia-siakan apa namanya Waktu, apalagi dengan orang yang tidak tepat ya. Iya, banyak banget. Make sure bahwa kamu menjadi lebih baik dengan dia. Wow, oke. Pertanyaan selanjutnya nih, apa nih? Oke, apa sih Pak saran yang ingin Bapak berikan kepada mahasiswa yang ingin mencari pengalaman internasional atau mereka yang ingin berkuliah di luar negeri? Ini kan yang nanya yang udah di luar negeri ya. Kan sudah di luar negeri sekarang gitu. Ini kan teman-teman PPI yang nanya. Iya. Tuh. Kalau pengalaman internasional itu jangan bayangkan istilah internasional itu hanya terkait dengan hubungan internasional. Oke. Your apa namanya relationship with other international students is also international relation gitu loh. Jadi manfaatkan waktumu berada di Turki itu untuk get in touch dengan orang-orang internasional yang ada di situ. Jadi jaga silaturahmi dengan teman-teman Indonesia is fine gitu, melalui PPI dan sebagainya kegiatan. Tapi jangan hanya itu saja, expand your network gitu ke teman-teman internasional. Ada yang dari Bosnia, ada yang dari Balkan, ada yang dari Asia Tengah, ada yang dari Afrika gitu. Do you know that there are so many ministers in African continent gitu, yang itu alumni Turki gitu. Who knows? Temenmu yang sekarang kamu ketemu itu besok one day jadi menteri, kamu bisa bisnis, kamu bisa lakukan apa. So expand your network sekarang while you are abroad gitu. Sekarang expand your network dengan semua teman-teman dari berbagai negara itu. Nggak ada yang akan sia-sia, nggak ada silaturahmi, nggak ada pertemanan itu yang akan sia-sia gitu. Sekarang saya di sini, saya bisa bantu beberapa kali, saya bisa membantu teman di Turki dalam kaitan dengan Prancis misalnya. Yang saya itu berteman dulu pada saat saya kuliah, zaman saya kuliah gitu. Pada saat pertukaran mahasiswa kenal gitu. Terus saya masih beberapa teman saya di Afrika jadi menteri dan sebagainya yang kenalnya entah kapan gitu. Pada saat zaman-zaman saya keluar S2, S3. Jadi expand your network. Silaturahmi aja sebanyak mungkin. Kita nggak pernah tahu kapan kita butuh teman. Bikin aja teman sebanyak mungkin gitu. Gitu. Jadi mulainya dari situ dulu. Jadi jangan diskusi mengenai international relation, tapi you don't even net connect yourself to the international community gitu loh. Yang paling basic itu adalah connect yourself to the international community. Then next step belajar hubungan internasional gitu. Karena sebetulnya hubungan internasional itu as a science itu bisa terrefleksi di daily life kok gitu. Karena di Al-Quran pun juga dibilang kalau misalnya ketika kita menjalin silaturahmi maka akan Allah membukakan banyak pintu rezeki. Salah satunya mungkin teman-teman yang baik tadi. Betul, bukan hanya rezeki, panjang umur segala macam lah gitu. Jadi udah expand aja Expand. Jangan, nggak usah beda-bedakan mau Afrika mau mana, pokoknya dia teman. Pokoknya dia teman, dia sahabat, silaturahmi, expand aja. Banyak teman itu hidup nyaman, hidup enak gitu. Pertanyaan nih Pak, kapan Bapak merasa begitu hidup? Atau Bapak merasa menjadi diri Bapak sendiri? Salah satunya saat ketemu teman-teman mahasiswa. Wow. Makanya saya nggak suka dipanggil dengan ayah gitu. Ayahanda gitu. Ayahanda karena itu, karena saya ingin menjadi muda gitu. Menjadi muda pada saat ketemu dengan kalian itu kayak itu rings the bell gitu. Saya mengingatkan lagi déjà vu ya. Dulu gue pernah di tempat mereka ini gitu. Sekarang gue jadi penasehat gitu. Jadi penasehat di sini gitu. Itu buat saya tuh lively banget gitu ketemu dengan mahasiswa. Salah satu yang salah satu hal yang paling motivating buat saya jadi dubes di sini adalah karena banyak mahasiswanya. Banyak mahasiswanya. Ya, saya sangat cinta negara saya gitu. And I might not have the chance to contribute in dalam bentuk yang lebih penting, lebih besar gitu loh. Tapi mungkin dengan cara saya mengurus mahasiswa ini, one day mereka akan jadi pemimpin. Itulah kontribusi saya buat
buat Indonesia at least gitu loh. Itu bayangan saya seperti itu. Apalagi ya, saya merasa lepas itu kalau saya main badminton. Itu saya lepas. Saya masak, saya berkebun. Itu aktivitas-aktivitas yang membuat saya itu merasa lepas gitu. Lepas. Dan satu lagi, nyetir. Kalau nyetir tuh menyenangkan banget buat saya tuh, kayaknya nggak terasa capeknya, itu happy aja kalau nyetir itu. Udah hobi itu, apalagi di Turki ya, jalanannya bagus-bagus gitu. Jadi itu kayak hobi banget. Apa tuh Pak esensi dari menyetir sampai menimbulkan kebahagiaan bagi Bapak? Hal apa? Lepas aja gitu, kayak there is a challenge gitu. Di satu sisi ada challenge, di satu sisi challenge-nya itu kan dua arah gitu. Challenge jalanan, di satu sisi bawa passengers ya. Iya, benar. Gimana caranya bisa melampaui ini, melalui jalan ini dengan cara yang safe dan cepat gitu. Tapi penumpangnya tetap aman. Juga safe buat passenger gitu. Jadi Oke. I would love to to play music gitu kalau saya bisa. Saya nggak banyak bisa musik gitu. Jadi saya suka berimajinasi aja. Waduh, kalau gue bisa gitar nih enak banget nih buat ngegitar gitu. Gak apa, nanti undang anak-anak mahasiswa main gitar Pak. Ya, akhirnya jadi korban ya teman-teman kalian itu lah. Disuruh ke Wisma, suruh main musik gitu. Senang gitu lihat mereka. Wah, ini nih Pak, pertanyaan selanjutnya. Prestasi terbesar selama Bapak menjadi duta besar? Prestasi terbesar saya adalah being close to you. Wow. To the student. Terus being close to my staff gitu. Itu prestasi yang terbesar menurut saya gitu. Dan itu yang akan saya rindukan gitu. Itu yang akan saya rindukan pada saat saya pulang nanti. If I can proud of something gitu. Itu yang saya bangga, bahwa I can be part of you gitu. Sebagai bisa jadi teman kalian gitu, teman-teman mahasiswa, terus bisa jadi teman buat semua staff saya di sini juga gitu. Menjadi pimpinan, menjadi bos is one thing gitu. Tapi masa 24 hour kamu harus jadi pimpinan, harus jadi harus jadi bos gitu. Tapi being friend with them gitu, itu kan 24 hours. Dan tidak terbatas saya berada pada saat saya jadi dubes. After my term gitu, we are still friends gitu. We are still friends gitu. Dan mereka nggak perlu manggil saya Pak Dubes lagi gitu, because we are friends gitu. Itu salah satu prestasi sih yang saya banggakan buat diri saya sendiri gitu loh. Dan di yang lain mungkin adalah bisa menjadi eye opener gitu buat orang Indonesia mengenai Turki, dan buat Turki mengenai Indonesia. Intensitas hubungan kita dalam 4 tahun terakhir alhamdulillah sangat tinggi. Dan itu sebetulnya hasil dari upaya kita untuk open the eye gitu. Meyakinkan mereka bahwa you have ada negara yang namanya Indonesia, yang itu saudaramu, yang perlu kamu lihat juga. Begitu juga di Indonesia kita tawarkan Turki sebagai salah satu mitra gitu, sebagai mitra strategis gitu. Jadi banyak yang alhamdulillah yang kita capai di ekonomi, di politik, di Pensosbud selama jadi duta besar gitu. Tapi kalau orang bilang bahwa itu sebuah capaian, saya bilang enggak, itu memang seharusnya seperti itu. Harusnya seperti itu gitu. Bahkan ini harusnya 20 tahun yang lalu terjadi gitu. Baru sekarang gitu. Perjanjian-perjanjian, defense agreement, perjanjian di bidang teknologi, perjanjian di bidang environment, perjanjian di bidang development gitu yang kita bikin. Ya itu buat orang mungkin prestasi, buat saya itu harusnya 20 tahun lalu kita capai. Saya hanya menyelesaikan sesuatu yang harusnya sudah kita capai 20 tahun lalu gitu. Being close with all of your staff, itu tuh gimana sih Pak? Apa sih cara yang Bapak lakukan untuk bisa dekat dengan mahasiswa atau mungkin dengan staff Bapak gitu? Apakah Bapak punya prinsip tersendiri atau cara-cara tersendiri yang membuat hal itu bisa terjadi? It's all about honesty. If you are being honest gitu,
to all of them gitu, gampang aja connect. Oke. Semua pekerjaan itu gampang kalau kita honest gitu. Saya alhamdulillah merasa diterima di mana-mana di Turki. Alhamdulillah. Not only as an ambassador gitu, tapi sebagai saudara gitu. Teman-teman saya banyak di Turki gitu. Mungkin sama banyaknya dengan teman-teman saya di Indonesia, dari berbagai sektor gitu loh. Mulai dari apa namanya, yang pengusaha, yang pejabat, yang profesor, yang apa namanya ulama, sampai ke yang premannya pun saya berteman gitu loh. Begitu juga dengan teman-teman di sini. Dan the only thing I have is honesty gitu. Datang ke mereka dengan honesty gitu. Dan honesty itu seperti pancaran sinyal radio gitu, yang apa namanya, resonansinya juga pasti honest gitu. If you come to someone with honesty, in return mereka akan mengirimkan sinyal yang honest juga ke kita gitu. It applies the same to everything, dengan staff, dengan teman-teman mahasiswa gitu. I don't have any interest gitu, jadi saya honest aja datang dan ya udah natural aja. Close. Oke. Oke, kita lihat ke pertanyaan selanjutnya. Wah, ini seru banget nih Pak. Apa sih rekomendasi film atau buku yang paling berkesan bagi Bapak? Buku ya. Kok kayaknya semua buku berkesan gitu. Semua buku berkesan. Tapi saya ada buku yang selalu bolak-balik saya baca. Wow, gitu. apa itu Pak? Kalau di buku-buku yang terkait dengan Islam itu ada kitab namanya Nahjul Balaghoh. Nahjul Balaghoh gitu. Itu apa namanya, kitab mengenai kata-kata mutiara dari Sayyidina Ali gitu, yang menurut saya luar biasa. Saya senang banget bolak-balik baca wisdomnya apa namanya beliau. Kemudian ada bukunya Pak Karno, Di Bawah Bendera Revolusi. Di Bawah Bendera Revolusi itu buku pertama yang diwariskan, yang diberikan ayah saya kepada saya. Jadi saya masih kecil, masih SD. Masih SD. Beliau bilang, beliau tulis namanya di situ. Beliau bilang, ini nanti jadi bukumu ya, gitu, jadi bukumu, taruh di lemari bapak gitu. Tapi karena saya merasa itu udah jadi milik saya, jadi itu selalu saya baca bolak-balik, saya baca buku gitu. Terus belakangan saya membaca bukunya Pak Hatta dan Tan Malaka gitu, para tokoh-tokoh bangsa itu. Banyak sih buku-buku yang saya favorit, yang saya bolak-balik baca sampai nggak jelas rupanya gitu. Tapi if I may suggest gitu, apa namanya, bacaan ya, terus baca buku-buku tokoh-tokoh bangsa. Buku tokoh-tokoh bangsa. Ya, tokoh-tokoh bangsa. Jadi jangan baca hanya biografinya, tapi pemikirannya yang lebih penting. Jadi buku Pak Hatta, salah satu bapak bangsa kita yang underexposed gitu, itu adalah Pak Hatta. Pak Hatta. Menurut saya banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau itu yang bahkan kita tidak pahami. Kita tersesat kemana-mana dalam mencari formula pembangunan ekonomi yang tepat. Itu sebagian besar jawabannya udah ada di bukunya Pak Hatta. Bukunya Pak Hatta. Tapi kita malas baca gitu. Kita generasi sekarang ini kan generasi apa namanya, jarang sekali sekarang yang para pemimpin kita yang hobi baca gitu loh. Padahal para pendahulu kita itu banyak sekali membaca. Kalau dalam konteks Anda sebagai anak bangsa Indonesia gitu, dan you need to understand apa namanya, kenapa negara ini dibangun, untuk apa tujuan negara ini dibentuk gitu loh. Dan ide kenapa negara ini dibentuk, kenapa negara ini dibangun gitu, terus apa tujuan negara ini, semua tercover semua di tulisan-tulisan pemikiran para pendiri bangsa kita gitu loh. If you understand that, one day kamu jadi pemimpin, kamu nggak akan bikin negara tersesat gitu. Karena you know apa namanya, cita-citanya negara ini gitu loh. Nah sekarang saya nggak tahu seberapa banyak lagi orang atau yang masih membaca pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa itu gitu. Kita menyebut dia founder itu karena mereka memberikan ide ke dalam negara ini gitu, memberikan inspirasi kepada negara ini,
and mereka memberikan sense of direction kepada negara ini gitu. Jadi kita nggak perlu invent sesuatu, reinventing new wheel gitu, nggak perlu mencari-cari lagi, tapi sudah ada di situ. Sudah ada jawabannya di buku. Pemikirannya itu gitu. Karena salah satu esensi menjadi seorang pemimpin juga harusnya menjadi seorang pembaca juga, begitu ya Pak? Iya, membaca itu apa namanya, sebuah skill dan sebuah komitmen sebetulnya. Komitmen. Ingin mengetahui pemikiran gitu, pemikiran yang lain gitu. Saya menyarankan ya teman-teman apa namanya yang muda-muda itu banyak tuh baca buku-bukunya Soekarno, Pak Hatta, even Tan Malaka gitu yang meskipun kontroversial tapi pemikirannya sangat bagus gitu. Dan itu orang Padang loh. Yep. Pak Hatta dan Tan Malaka Yep. itu dua-duanya itu orang Minang tuh Orang dua-duanya gitu. Jadi banyak pemikir-pemikir kita masa lalu yang luar biasa yang bisa kita pelajari mulai dari zaman A.W.S. Cakrawinata tuh banyak zaman dulu tuh Pak. Nah, bacalah buka kembali buku-buku mereka. Ya, oke. Sangat membantu kita untuk mencari buku-buku apa sih yang pengen kita baca. Jawaban Bapak tadi adalah buku-buku para tokoh bangsa. Oke. Nah, ini nih Pak, ada yang kepo banget nih Pak. Bagaimana kehidupan sehari-hari seorang duta besar? Apa aja sih tugas-tugas rutin yang dilakukan oleh seorang duta besar? Nggak terlalu berbeda lah yang kalau di kantor sebetulnya kan duta besar itu adalah wakil pribadi presiden. Wakil pribadi presiden. Jadi pada saat saya datang di sini, hal pertama yang harus saya lakukan adalah menyerahkan surat kredensial namanya itu kepada Presiden Erdogan pada saat itu. Itu surat ditandatangani langsung oleh Presiden RI. Bunyinya adalah saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia menugaskan salah satu putra terbaik bangsa saya, Pak Duta Besar lalu Muhammad Iqbal, sama untuk semua dubes gitu. Jadi intinya adalah seorang dubes itu adalah wakil pribadi presiden. Jadi urusannya apa? Semua urusan presiden Indonesia dalam kaitan dengan hubungan Indonesia Turki itu adalah urusan duta besar. Jadi itu tugasnya. Jadi you name it, ada urusan luar negeri udah pasti ya. Urusan dia punya menteri pertahanan presiden, nah berarti pertahanan urusan saya juga. Dia sama pertahanan. Dia punya menteri informatika, maka urusan informatika dengan Turki jadi urusan saya. Dia punya menteri pertanian, maka urusan pertanian dengan Turki adalah urusan saya. Jadi semua yang jadi urusannya presiden di Indonesia sana ketika dihubungkan dengan Turki itu jadi urusan. Jadi itu range of pekerjaan yang dilakukan. Tapi kalau sehari-hari di rumah ya biasa aja. Begitu sampai rumah langsung ganti sarung, terus pergi ke pos nongkrong sama Bang Wawan. Biasa aja, nggak ada yang berbeda gitu. Ya pas di kantor gitu. Yang berbeda hanya satu, bebannya gitu. Gimana setiap yang dia lakukan vis-a-vis negara di sini itu adalah representing government. Jadi for an ambassador itu nggak ada ruang untuk melakukan kesalahan gitu dengan negara setempat. Negara setempat. Jadi kalau bukan kehidupan pribadi ya, tapi dengan negara setempat itu. Jadi setiap langkah yang mau dilakukan dengan negara setempat harus dipikirkan sematang itu. Karena kalau itu salah, maka itu adalah kesalahan Indonesia. Gitu. Karena mewakili Indonesia. Sepenuhnya mewakili Indonesia. Kalau saya ngucap salah dan itu menyinggung pihak Turki, maka itu adalah ketersinggungan terhadap Indonesia. Gitu. Jadi harus hati-hati sekali dalam government to government. Gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Berjalan dengan baik. With honesty aja gitu. With honesty. Kadang-kadang melakukan kesalahan juga gitu, tapi karena we are honest gitu, terus mereka juga honest, so we can understand. We can understand, so let's find solution gitu. Jadi poin penting ketika kita melakukan kesalahan adalah justru untuk honest mengakui kesalahan tersebut dan memperbaikinya, begitu ya Pak? Wow, that's good. Wah, ini Pak, pertanyaannya. Apakah Bapak percaya pada keajaiban? Dan apakah Bapak punya contoh pengalaman tentang keajaiban itu sendiri? Ya.
saya bahkan yakin bahwa Allah akan memberikan keajaiban kepada saya gitu. Requirement-nya kan cuma satu, bahwa the more you create miracle for others, the more Allah will create miracle for you. Gitu. Bahkan saya merasa bahwa begitu banyak keajaiban yang saya terima dalam hidup saya gitu. Tapi dari perspektif kita, karena vision kita itu terbatas, buat kita itu keajaiban. Buat Allah itu sama sekali bukan keajaiban, dan itu bukan sebuah kebetulan. Kalau ditelusuri ke belakang itu, entah kebaikan kakek nenek kita, entah kebaikan orang tua kita, atau kebaikan kita sendiri di masa lalu, itu kemudian berakibat munculnya ini gitu loh. Cuman karena vision kita terbatas, jadi kita nganggap itu bahasa kita itu bahasanya keajaiban. Buat Allah itu bukan kebetulan, bukan keajaiban. Tapi kalau saya ditanya honestly sebagai Iqbal gitu, yes, I believe in keajaiban. Tapi keajaiban itu tidak datang pada orang yang tidak ajaib gitu. You make yourself ajaib gitu. Jadi, keajaiban akan datang pada orang yang berusaha, mau bersungguh-sungguh. Namanya if you have done a lot in the past gitu. Terus itu akan jadi ingredients dari kewajiban di masa mendatang gitu. If you never create any miracle to others, don't even expect you will get miracle gitu loh. Karena Allah udah bilang kok nggak akan berubah keadaan sampai kamu sendiri merubahnya gitu. Jadi do something, nggak usah expect hasil. Udah lakukan aja kebaikan, tebar aja benih kebaikan itu gitu. Nggak usah expect akan memetik atau apa. Terus aja jalanin kehidupan. Di masa mendatang kamu sadar, tiba-tiba kamu mendapat the so-called keajaiban. Lalu kamu lihat, kok gini? Oh, ini ternyata buah dari yang saya lakukan dulu. Gitu. Baru kamu sadar gitu. Baru kamu sadar. Kalau kamu pikir-pikir bukan keajaiban, tapi instantly pikir, oh, luar biasa. Pas gue lagi butuh, dapat ini. Jadi kalau ditanya dalam konteks itu keajaiban, pernah nggak mendapatkan keajaiban? Thousands of miracle. Banyak banget. Sepanjang hidup saya merasakan miracle semua. Salah satu contohnya apa tuh Pak yang paling jadi kena? Jadi juga miracle. Wow. Ya. Dulu saya studi saya S3 salah satunya tentang Turki kan. Kok pas saya waktunya untuk penempatan jadi dubes, pas saya dinominasiin jadi dubes itu sebuah miracle buat saya. Nggak pernah saya expect. Pada saat saya dilantik saya yang paling muda gitu. Dubes paling muda. Saya nggak pernah expect gitu. Terus jadi pertama miracle-nya adalah being nominated as an ambassador. Terus being nominated as an ambassador in Turkey. Gitu. Itu miracle banget gitu. Dan kemudian di sini bisa melakukan banyak hal, even during pandemi yang begitu sulit, lebih banyak justru hal yang kita lakukan pada saat pandemi. Begitu banyak miracle. Pokoknya. Kabarnya bukan hanya menjadi dubes termuda ya Pak, tapi sempat juga menjadi pemimpin tertinggi terbaik ASN tahun 2018. Iya. Jadi dulu itu nggak tahu gimana caranya tiba-tiba Menpan menominasikan Kemlu tepatnya menominasikan itu edisi pertama penilaian ASN teladan nasional terbaik gitu. Bukan teladan Pratama Madya. Jadi level eselon 2 direktur terbaik tingkat nasional. Terus dinominasikan. Terus saya disampaikan sama teman-teman di kesekjenan bilang, Bapak harus menyiapkan profil mengenai apa keberhasilan Bapak. Loh, yang nominasiin kan kalian, bukan saya. Gitu. Yang berarti kalian yang harus menyampaikan itu gitu. Masa saya harus muji-muji diri saya sendiri gitu. Akhirnya bersama hal terus wawancara dan sebagainya, terus akhirnya dapat penghargaan sebagai ASN pimpinan Madya, pimpinan Pratama apa sih namanya? Pokoknya eselon 2 tuh. Eselon 2 terbaik gitu. Jadi untuk edisi pertama nasional. Wah, keren banget. Ya, nggak expect juga sih. Jadi ya tapi waktu itu dapat motor gratis ya, jadi senang aja gitu. Alhamdulillah. Dapat motor gitu. Dapat motor. Tampaknya dari tadi perjalanan karir Bapak selalu naik dari satu tingkat ke tingkat lainnya, dan di setiap tingkat itu ada satu penghargaan yang diberikan atas tingkat tersebut gitu. Apakah ada
kisah mungkin yang kegagalan dalam atau mungkin hal menyedihkan, karena dari kan kita cerita tentang Jadi kalau kita buat list nih, Nora ya, kalau kita buat list gitu,